Shalom. Renungan harian Sabtu 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang berpola pada 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Disampaikan oleh Pendeta Bakir Huta Barat dan Ibu Pendeta Susi Lorini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami permuliakan di dalam Yesus Kristus, biarlah hati dan pikiran kami diterangi Roh Kudus agar kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini. Doa kami agar setiap pendengar beroleh berkat daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat 17 berbunyi demikian: hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Melalui firman Tuhan ini, bagaimana cara kita mensyukuri karya kasih Allah dalam hidup kita? Kalau kita bertanya bagaimana cara mensyukuri karya kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita harus menyadari lebih dahulu alasan untuk bersyukur, yaitu yang sudah diuraikan dalam renungan yang terdahulu. Sebab ayat 17 ini adalah merupakan penutup dari perikop 1 Timotius 1 ayat 12-17 dengan judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Dalam renungan terdahulu sudah diuraikan tentang kasih Allah yang berkarya dalam kehidupan kita, di mana Allah menguatkan dan menganggap kita setia dan dapat dipercaya. Kita seorang pendosa yang diampuni dan diberi iman dan kasih dalam Kristus, serta dijadikan teladan bagi yang lain, bahkan dilibatkan dalam karya keselamatan. Ini semua adalah hal yang secara manusia tidak wajar, tetapi itulah kehebatan Allah kita. Dia menjadikan yang tidak berharga menjadi berharga dan berguna. Dia mengubah sampah menjadi emas. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Tentunya dengan meneladani apa yang sudah dikerjakan Allah dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita dikuatkan, maka kita juga bersyukur dengan cara menguatkan orang lain. Kalau hidup kita diubahkan menjadi lebih berguna, maka kita juga bersyukur dengan cara membimbing orang lain untuk menjadi berguna dalam hidupnya. Kalau kasih Allah kita terima dengan limpah, maka kita mensyukurinya dengan menguatkan hati untuk dapat mengasihi orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan dari dosa, maka kita bersyukur dengan bersedia membimbing orang lain untuk mendapat keselamatan dari Allah. Kalau kita yang tidak berharga karena dosa diubah menjadi teladan, maka kita juga harus dengan rela hati menerima kelemahan orang lain, mengajar dan membimbing dengan sabar sehingga dapat menjadikan dia teladan bagi yang lain. Jadi itulah cara kita bersyukur, dengan meneladani karya kasih Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara selama ini mengucap syukur atas limpah berkat kasih Allah nyatakan dalam kehidupan saudara? Ya, pertanyaan ini sangat menantang, sebab menuntut jawaban yang merupakan action atau tindakan, bukan teori, bukan hanya perkataan. Tetapi baiklah, saya sangat bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang dapat menerima saya apa adanya.
dan memenuhi hidup saya dengan berkat dan kasih yang melimpah. Hal ini mendorong saya untuk selalu mengingat saudara-saudara yang juga memerlukan perhatian dan kasih. Serta saat saya diberi kelimpahan, maka saya akan memperhatikan apa yang bisa saya buat untuk orang lain, apa yang bisa saya buat untuk gereja, dan apa yang bisa saya buat untuk pelayanan Tuhan. Contohnya, saat saya mendapatkan berkat beberapa potong pakaian, maka setelah saya bersyukur karena belas kasih Tuhan, maka saya akan langsung teringat dan berpikir siapakah orang yang juga membutuhkan pakaian ini, karena bagi saya terlalu banyak. Saya diberi berkat untuk memberkati yang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Itulah cara saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah merenungkan firman ini, seperti apa saudara akan memaknai syukur kepada Allah? Berbicara makna berarti kita sedang menggali nilai dalam tindakan ucapan syukur. Bagi saya, ucapan syukur merupakan suatu nilai meneladani apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Dan ini merupakan dorongan dari dalam. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dalam tindakan mensyukuri atau mengucap syukur, tidak ada suatu tuntutan atau dalih supaya makin diberkati atau supaya mendapat berkat dan lain-lain. Melainkan semata-mata karena lebih dahulu kita telah menerima berkat dari Allah. Marilah kita terus melaksanakan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan kepada orang lain bahwa hormat dan kemuliaan atas limpah berkat dan kasih Allah harus kita bagikan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Bapa hari ini melalui renungan ini telah mengajar kami untuk kami bersyukur atas kelimpahan berkat dan kasih Allah, dan kami boleh memberikan kepada Allah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, karena Engkaulah Raja di atas segala zaman, Raja yang terus memperlihatkan kepada kami kebaikan, cinta kasih, dan menyatakan kepada kami pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan setiap kami dan pendengar untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.